Saudara, tema seminar kita, saudara, adalah Tov. Saudara, dan Tov artinya sungguh amat baik. Dan sebenarnya hanya mereka yang mencapai Tov yang mendapat bintang. Saudara, kalau kita sekolah bagus banget dapat bintang. Saudara, A bintang, saudara ya. Demikian juga kalau saudara ada di kemiliteran. Hanya mereka yang sungguh amat baik dapat bintang. Tidak banyak, saudara. Tapi yang sering kali, saudara, Alkitab sangat-sangat peringatkan bahwa ada banyak bintang yang tidak mencapai apa yang menjadi destininya. Pada waktu saya tadi di pesawat, saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, Solo ini kota bintang. Biar bagaimanapun, yang bintang yang sedang naik sekarang namanya siapa? Jokowi, saudara. Orang mana, saudara? Banggalah, saudara ya. Bintang. Saudara, dan kalau saudara pelajari, tidak cuma satu presiden Indonesia yang keturunan Solo. Ada sesuatu yang sangat ajaib di kota ini. Saudara, biar bagaimanapun ini kota bintang, saudara. Tapi saudara jangan juga terlalu bangga. Karena teroris paling terkenal di Indonesia dari mana? Ya, setidaknya itu juga bintang, betul kan? Dia sangat baik di bidang apa? Teroris. Jadi ini kota bintang. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi coba saudara buka. Maka barusan ini ada 1.000 orang dari Solo dilantik, saudara, menjadi teroris. Dan dia mengabdikan dirinya untuk ikut pelajaran, saudara ya, dari Mesir dan sebagainya, Suriah dan sebagainya. Ini kota bintang. Cuma masalahnya bintangnya itu ke arah mana? Nah, saudara, artinya saya mau berkata, ini bintang yang akan bersinar atau bintang yang jatuh. Dan ini pilihan saudara. Saudara mau berkata saya tidak peduli, saya tidak percaya. Atau saudara berkata tidak, kebetulan saya tinggal di Solo. Di dalam keturunan Abraham, saya punya hak jadi bintang. Dan saya tinggal di Solo. Ada sesuatu dengan kota ini. Dan kota ini menuntut saya. Dan memberikan sebuah kesempatan. Untuk membuat saya jadi bintang. Kalau saudara bisa ngerti ini, maka hidupmu akan luar biasa. Saudara, sekarang kita pelajari. Supaya kita jangan jadi bintang, saudara ya. Yang sisi yang sebaliknya. Jangan jadi bintang yang jatuh. Dan mari kita pelajari, saya akan teruskan. Saudara, kalau Pak Agung akan bicara, saudara, tentang bagaimana menjadi bintang. Saya akan mewaspadai saudara. Supaya jangan saudara menjadi bintang yang jatuh. Saya akan bicara sekarang dan besok pagi. Mari kita baca Yudas 1 ayat 11 sampai 13. Berapa kita bisa bahas malam ini, kita lanjutkan besok pagi. Yudas 1 ayat 11 sampai 13. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Dikatakan mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun karena akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Dan yang terakhir dikatakan mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri.
Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Kalau saudara baca terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan mereka memang sebenarnya bintang-bintang. Tetapi mereka jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Black hole. Lubang kekelaman yang tidak ada dasarnya. Dikatakan mereka memang bintang-bintang. Tetapi mereka jatuh. Nah hari ini kita mau belajar. Malam ini saya satu ayat 11. Besok kita bahas ayat yang ke-12. Saudara, dikatakan ada beberapa jebakan yang membuat bintang itu bisa jatuh dan masuk dalam kekelaman. Dalam dasar yang tidak berlubang dan dalam kebinasaan. Saudara, yang pertama dikatakan saudara, karena mereka menempuh jalan Kain. Saudara, banyak orang tidak sadar. Kemarahan Kain, keirian Kain, itu saudara sangat berbahaya buat bintang. Saudara, semua bintang. Tapi berapa banyak saudara gereja saling ngomongin. Cuma soal apa sih sebenarnya kalau ditarik dasarnya? Iri. Cuma iri. Saudara, kalau ditarik dasarnya kenapa sih? Marah. Cuma itu saudara. Padahal mereka bintang. Sekali lagi saya mau supaya saudara ini bisa membayangkan ya persoalannya. Karena banyak orang bilang Kain. Mereka berpikir jahat membunuh. Persoalannya tidak seperti itu. Coba saudara bayangkan. Saudara ini nyiapin sesuatu yang sangat baik. Anggaplah Pak Daniel datang. Ya. Dan saudara nyiapin yang sangat baik. Saudara nyiapin babi guling misalnya ya. Saudara sudah siapkan yang terbaik saudara. Dan kemudian satu lagi menyiapkan yang lain. Saudara satu juga menyiapkan yang lain. Steak tanpa lemak. Saudara, dua-duanya baik, the best, saudara. Kemudian Pak Daniel datang, ambil contoh ini. Ternyata hari itu Pak Daniel sedang diet, saudara. Dan kemudian saudara, ini kambing guling yang harganya sudah mahal. Ditaruh dengan baik, saudara ya. Sama Pak Daniel disentuh saja tidak. Karena Pak Daniel sedang diet. Dan kemudian saudara, Pak Daniel langsung pergi steak yang tidak berlemak. Walaupun sedikit alot mungkin saudara ya, karena tidak berlemak. Pak Daniel bilang, wah ini bagus, ini tepat sama saya. Saat itu reaksimu bagaimana? Saudara bisa dengan cool dan berkata, Pak, salahnya apa dengan kambing ini? Dengan babi guling ini? Pak, ajari aku. Supaya lain kali kalau Pak Daniel datang, saya bisa memberi dalam ketepatan. Atau detik itu langsung marah. Dan saudara bilang, pasti itu ya, itu orang jilat Pak Daniel. Pasti itu ya, anak kesayangan Pak Daniel. Terus kemudian di dalam keluar lagi perkataan, pilih kasih. Tidak menghargai. Kemudian keluar lagi perasaan saudara. Ya sudah, kalau saya memang ditolak dan tidak dianggap. Itu simple seperti itu loh. Tapi saya lihat kemana-mana. Saudara, pada waktu saudara ditegur, seringkali reaksinya tidak pernah berkata, ya Tuhan ajari aku. Reaksinya selalu marah. Selalu marah. Saudara, kalau saudara satu kebaktian, dan saudara sudah siapkan hadirat Tuhan tidak datang. Marah reaksi. Berkata, kenapa selalu Tuhan datang di JKI, tapi tidak datang di tempat saya.
keluar ini saudara. Pertama itu marah. Dan tidak selesai sampai di situ. Saudara, saya bisa bayangkan Kain ini sudah gedek gitu saudara ya. Sudah marah nih saudara. Terus kemudian Tuhan bilang, Kain, hati-hati ya. Dosa mengintip. Saya rasa Kain cuma bilang, masih marah sama Tuhan. Walaupun Tuhan bilang dosa sudah mengintip. Diajak nih jalan adiknya, jalan-jalan. Menurut saya Kain tidak berniat membunuh Habil. Enggak. Menurut saya Kain pengen saudara ngajak ngomong. Begitu diajak jalan-jalan, Habil ini sedang berapi-api. Habil ini sedang rasain cinta Tuhan. Habil ini sedang merasakan Tuhan nyamber. Di jalan ngomong begini, kakak luar biasa ya tadi ya. Saya baru nyalain api, Tuhan nyamber dari atas. Kak luar biasa ya, Tuhan baik. Panas saudara, lihat batu sambet jeder, matilah adiknya saudara. Dan seringkali kita itu seperti itu. Kita lihat sesuatu, hati kita sedang panas. Dan kita tidak check and recheck. Kita tidak redakan. Dan kemudian jeder. Makin meledak, makin salah. Berapa banyak itu terjadi day by day. Dan kita tidak sadar bahwa kemarahan susah untuk diajar. Melihat apapun yang pertama kali itu selalu marah. Walaupun itu mungkin tidak kelihatan. Itu yang membuat bintang itu jatuh. Itu yang membuat bintang itu jatuh. Saya kenal saudara, sama begitu banyak orang yang ada di bawah saya. Dan sejujurnya saudara, setiap kali yang membedakan itu bukan kemampuan. Saudara, saya lihat ada banyak orang yang bodoh. Tidak bisa apa-apa. Hari ini naik begitu tinggi. Di satu sisi, saya melihat orang-orang yang sangat handal dan begitu baik. Hari ini turun di bawah. Dan setiap kali saya berkata, Tuhan, apa yang membedakan? Lihat reaksinya. Lihat reaksinya. Hari ini periksa hatimu. Periksa hatimu. Seberapa kemarahan itu engkau biarkan. Itu kecil. Tapi itu bisa merusak sangat parah. Sangat parah. Saya sudah melihat sangat banyak teman-teman saya. Hamba-hamba Tuhan. Saudara, di zaman saya, kami punya beberapa teman yang dulu pelayanan sama-sama di Jakarta. Saudara, dan sebenarnya kalau saya sebut namanya, rata-rata ada banyak orang yang kenal mereka. Saudara, tapi hari ini hampir tidak ada satupun yang masih keliling dan terus naik. Dan saya berkata, Tuhan, sejujurnya mereka dulu mulai lebih baik dari saya. Mereka nyanyi lebih hebat. Mereka orang-orang saudara yang dulu saudara ya. Saya itu belum zamannya lah, saya belum berani tiup rebah. Itu teman-teman saya saudara. Mereka orang-orang yang lihat sekali saudara. Di TV di mana niru. Dan hadirat Tuhan bisa sangat kencang. Dijejeri orang tiup rebah jatuh. Mereka saya rasa benar-benar bintang. Tapi kemana mereka? Dan Tuhan bilang, nak, ada satu yang engkau itu beda. Saudara, setiap kali Tuhan datang dengan tongkat didikan, saya itu nangis dan berkata, terima kasih Tuhan. Itu tanda cintamu dalam hidupku.
Saya tahu itu tidak pernah enak. Tapi setiap kali tidak tahu bagaimana. Saya tuh nangis dan berkata terima kasih. Kalau saudara pelajari semua lagu Mahanaim. Hampir semua lagu yang Mahanaim tulis. Saudara itu rata-rata saya yang tulis liriknya. Dan teman-teman pemusik yang bikin kata-katanya. Saudara akan temukan dan berkata, jangan berhenti mendidikku. Jangan lepaskan aku. Paksa. Jangan biarkan aku pergi. Saudara hampir-hampir tidak ada kata-kata yang berkata, Tuhan, kalau Engkau bawa aku ke sini, berkati aku lebih lagi. Sampai lagu Tof yang terakhir. Saya tulis di situ. Jangan pernah berhenti mendidikku. Jangan bosan dengan semua kejahatan, kekuranganku. Apa yang membedakan Salomo dengan Daud? Yang satu suka dididik. Suka diajar. Salomo tidak bisa untuk direndahkan. Dia suka glamor. Dia suka prestasi. Dia suka peninggian. Tapi dia tidak suka dididik. Saya suka gampang lihat. Saudara, ada banyak orang yang setiap kali saya tunjuk dari depan. Kalau di Mahanaim, bahkan di Batra saya sering sekali tunjuk orang dari depan. Dan orang berkata sama saya, beberapa datang ke saya loh saudara. Dan berkata begini, Bu, kenapa sih ibu tidak bisa ngomong baik-baik di belakang? Dan tidak usah ditunjuk di depan orang. Kenapa ibu tidak bisa menegur saya? Tidak usah di depan banyak orang. Dan saya senyum dan berkata, kamu tahu perkataanmu itu persis siapa? Saudara yang baca Alkitab tahu perkataan itu persis siapa? Saul. Dan saya bilang, kalau engkau ya tidak pernah suka direndahkan di depan manusia, engkau tidak akan pernah bisa jadi bintang. Tak pernah bisa jadi bintang. Saya berkata pada banyak anak saya, Daud itu ya tidak ditegur di depan umum loh. Dia bikin lagu, dia buat itu seluruh bangsa tahu kesalahannya. Kenapa? Karena buat dia, kalau dia bisa longsor lebih dalam, lebih baik merendahkan diri, dianggap diomongin bejat jelek, tidak masalah. Tuhan akan meninggikan dia. Tuhan akan meninggikan dia. Hari ini coba lihat hati kita. Suka enggak kita ini dididik? Kalau saudara mau jujur, apa yang paling engkau teriakkan? Apakah engkau berkata, Tuhan yang paling aku minta peninggian, pembelaanmu, berkat, jodoh. Atau saudara dengan tersungkur dan berkata, didik aku sampai aku ini menyenangkan hatimu. Didik aku. Saya selalu berkata sama Tuhan, kalau engkau mau ambil apapun Tuhan, buat aku tidak pernah masalah. Tapi jangan pernah ambil didikanmu. Jangan pernah ambil rohmu dari hidupku. Jangan pernah biarkan aku sampai aku tidak pernah lagi ngerti hatimu. Dan tidak ada dalam detak jantung. Tidak enak. Tidak enak. Dididik Tuhan itu tidak enak. Kalau saya mau cerita tentang didikan Tuhan. Saudara saya dibiarkan 7 tahun di Belanda. Wah, dienyak-enyak sama Tuhan. Sekolah itu dikasih nilai 1, 2, do, re, mi, fa. Tidak pernah nyampe sol.
Dan setiap kali saya bilang ini, Tuhan, kenapa? Sampai kamu ngerti, hidup itu anugerah. Hidup itu anugerah. Saya masih ingat pertama kali saudara, saya peresmian Mahanaim. Pada waktu itu kami peresmian Mahanaim. Kami latihan semua 3 bulan saudara. Latihan semua, tarian, musik, semuanya. Saudara, yang ngasih tanggal itu Tuhan. Yang ngasih jam Tuhan. Tuhan bilang mulai jam 4 tanggal sekian. Saudara, kami tidak ada tempat yang tertutup. Jadi kami buat di hall sekolah. Saudara, terbuka. Persis jam 4 saudara ya. Hujan. Persis jam 4 hujan. Hujan gede saudara. Semua kacau. Selesai saya senyum, saya bilang gini, Tuhan, kenapa? Ajari aku. Sakit sih, sakit saudara. Tapi Tuhan bilang, ya, selama ada sedikit saja engkau ingin pamer, aku akan habisi engkau. Karena itu kan yang kau minta. Habisi. Asal engkau tetap ada di hatiku. Saudara, saya bilang, iya Tuhan. Dan saya tidak mau cabut permintaan saya. Tetap didik. Tetap didik. Sampai saya tidak pernah lepas dari hatimu. Hari ini, adakah kekainan dalam hidup kita? Kalau itu ada, mari hari ini teriak dan berkata, cabut itu. Sebelum itu membuat aku jatuh. Cabut itu. Sejujurnya kalau saudara berkata, nama baik buat aku paling penting. Keberhasilan buat aku paling penting. Mari jujur, tidak ada satu orang pun saudara yang perlu tahu. Tapi engkau dan Tuhan perlu bongkar hatimu sendiri. Dan berkata, Tuhan, apakah aku punya kekainan dalam hatiku? Saudara, hal yang kedua. Dikatakan saudara yang mengerikan. Dan sebab upah menceburkan diri di dalam kesesatan Bileam. Saudara, Bileam ini juga bintang. Kalau saudara baca, saudara, dia itu nabi. Dia itu rasul. Saudara, bahkan dari Israel sampai Moab, sampai Mesir, semua tahu dia. Saudara, ini bintang. Tapi sayang saudara, hatinya berubah. Hatinya berubah. Setiap kali saudara, kita ini dengan cepat berubah. Saya masih ingat pada waktu kami awal-awal pelayanan Mahanaim. Saudara, di awal setiap kali yang masuk saya ngomong begini sama mereka. Ya, ini pelayanan mungkin tidak ada yang mau di dunia. Ini pelayanan orang miskin. Tidak ada gaji sama sekali. Tapi hati saya tahu persis. Kalau ini Tuhan mau. Saya bilang, mau enggak? Kita ini letakkan apapun buat pelayanan ini. Dan tidak nuntut apapun. Saudara dan saya bilang, saya buka rumah saya. Semua yang ada mainan anak saya buat mainan mereka. Rumah singgah. Saudara dan saya bilang, saya yang masak sendiri. Dan berapa yang saya punya di rumah, ya semua makanan saya pakai buat rumah singgah. Saudara, di awal-awal itu saudara saya tidak punya banyak. Saya harus ngemis sama tukang sayur. Untuk semua sayur-sayuran yang sudah layu, saya minta buat makanan anak-anak itu. Saudara, di awal-awal. Saudara, kami kalau makan, kalau masak buat anak-anak itu satu panci besar. Campur semuanya. Saya kasih Indomie supaya baunya rasanya sudah enak. Campur saudara ya sama kol, campur saudara sama bayam,
Saudara, pokoknya sama telur campur jadi satu, makanannya itu makan sama nasi. Saudara, dan tidak ada yang lain. Kami melakukan apapun. Beberapa teman saudara, kalau saudara yang penari kenal, ada yang namanya Kak Tina, sampai sekarang masih jadi penari. Saudara, dia dapat bagian rumah singgah di Bantar Gebang. Saudara, dan itu dari Betkasih ke Bantar Gebang itu cukup jauh. Dan di situ tidak ada, waktu itu masih baunya setengah mati. Saudara, itu penuh sama lalat. Gak pernah saudara bisa duduk begini bersihin, tidak ada. Itu yang namanya lantai ini bisa penuh dengan lalat, saudara. Saudara tidak bisa buka mulut besar-besar, tidak bisa. Karena setiap kali buka mulut sedikit saja, pelang masuk, saudara. Saya kalau khotbah di sana selalu menelan lalat, saudara. Kenapa? Lalat sudah nyampe di sini. Mau diludahin susah, sedang ngajar anak-anak. Mau diapain? Terpaksalah saya telan, tambah protein, saudara. Kalau saudara nanya, Bu, berapa kali nelen lalat? Tidak kehitung. Menurut saya minimal 10 sudah ada, saudara. Saudara, kalau hari-hari itu. Nah, saudara, Katina itu salah satu pengajar pertama di Bantar Gebang. Dia ngajar Inggris, matematika, termasuk nari, saudara. Tapi untuk ke sana itu setengah mati, saudara. Setengah mati. Tidak ada ojek, tidak ada apapun, saudara. Ya, saya masih bisa naik mobil, habis gitu turun jalan, saudara. Dia juga tidak ada mobil. Tapi hari-hari itu ya kami tidak kasih uang ongkos apapun. Itu setiap kali saudara dia pulang dari ngajar di Mahanaim, di sekolah, dia mesti ngajar di Bantar Gebang. Dia di pinggir jalan ya, perempuan saudara, itu naik ada apa itu truk-truk sampah. Bawa sampah ke atas ya. Dengan gagahnya dia berdiri di situ, stop katanya saudara. Tukang truk sampah bilang gini, Bu, Dek, kadang-kadang dipanggil apa aja lah, dia bilang gitu. Gila ya, enggak Pak. Saya mau ikut ke atas, ya, ke Bantar Gebang. Terus orangnya selalu ngomong gini, enggak ada tempat. Di depan truk kan selalu cuma bertiga saudara ya. Dia bilang, liatin kami bertiga sudah penuh. Iya Pak, saya tahu, saya di belakang. Saudara, itu dia berdiri di truk sampah. Campur sama sampah segunung ya. Dengan santainya di belakang sembari nyanyi saudara. Itu awal-awal pelayanan kami. Itu awal-awal. Dan sebegitu saudara. Kami semuanya saudara sangat bersuka. Di tempat Pak Agung ada Sarah. Itu salah satu yang terbaik yang saya bawa saudara. Yang Pak Agung bilang ini, kasih satu orang buat merintis rumah singgah. Saya bilang saya kasih Sarah. Dia salah satu yang the best. Saudara, kami di Betkasih itu sebenarnya tempat banyak sekali aliran keras. Sehingga setiap kali kami mau buka rumah singgah, kami harus duduki dan perangi. Saudara mau tahu apa yang anak-anak itu buat? Dia bilang, Bu, kalau dikelilingi pakai mobil atau pakai motor enggak sah. Kami harus kelilingi jalan kaki. Tapi mereka itu lebih gila lagi saudara. Saudara, mereka bilang, Alkitab kan bilang ya Bu, tanah yang diinjak oleh kakimu, tidak tanah yang diinjak oleh sepatumu. Terus saya tanya, maksudmu apa? Kami semua tidak mau pakai sepatu. Kami keliling komplek telanjang kaki. Ya jaga gitu saudara ya, benar-benar nyeker istilahnya. Jalani. Saudara, dan mereka bawa tumen keliling saudara ya, itu semua dipatok keliling. Saudara, tanpa sandal, tanpa sepatu. Dan itu berkali-kali mereka buat itu selalu jam 12 malam. Supaya enak, supaya orang tidak lihat. Dan itu berkali-kali ketangkap satpam. Saudara, dan kalau ketangkap satpam dibilang ngapain? Mereka cengangas-cenges, gila ya? Hehehe, jawabnya cuma begitu saudara. Terus kemudian ditanya, siapa yang kamu kenal? Maka saya ditelepon saudara. Bu, ini ya orang-orang ibu gila. Saya bilang, maaf pak. Ya sudah, ya saya bawa ke kantor, ibu jemput. Saudara, dibawalah saudara mereka dinaikin sama satpam itu.
naikin motor atau apa dibawa di satpam, saya jemput malam-malam jam 1 itu saya jemput saudara. Saya bawa, kita cekakak-cekiki. Tidak ada satupun saudara yang berkata begini, aduh kok aku menderita ya. Saudara kalau habis ditangkap satpam ya, kita tuh bisa ketawa cekakakan. Dan berkata begini, yes lumayan menderita sedikit buat Tuhan. Upah kita besar di surga. Saudara kami pernah doling, ditangkap polisi, dimasukin polisi. Saudara begitu masuk kantor polisi, saudara seluruh kantor polisi diminyain. Sampai polisinya bilang begini, bisa enggak ya duduk? Mereka ketawa, hehehe. Pak sekalian ya Pak saya doain. Katanya begitu saudara. Saudara di awal itu ya, kami itu semua seperti itu saudara. Tapi aneh. Begitu Tuhan berkati kami. Tuhan kasih motor. Tuhan kasih mobil. Tuhan kasih saudara berkat banyak. Kasih baju-baju yang baik. Hati ini berubah. Hati ini berubah. Tiba-tiba saudara ya, melayani di bawah itu enggak lagi suka. Untuk berangkat pelayanan aja malas. Pada waktu Tuhan bawa kami ke luar negeri. Tiba-tiba saudara, kami menyukai tepuk tangan. Menyukai pelayanan ber-AC. Menyukai semua yang glamor, yang indah. Dan setiap kali saudara, mereka saya utus ke rumah singgah termasuk saya. Kami berikan ala kadarnya. Hati ini berubah. Saya masih ingat terakhir. Saya ke rumah singgah. Saudara saya datang. Tidak ada hadirat Tuhan. Penyanyi, nyanyi ala kadarnya. Pemusik, main musik ala kadarnya. Yang cerita ala kadarnya. Saudara dan saya kumpulkan, saya bilang ini ada apa dengan kalian? Ada apa dengan saya? Saudara dulu awal rumah singgah. Saudara kami setiap kali mulai kami nyanyi nyembah. Baru musik saudara. Itu di luar ya. Tukang becak nangis. Tukang ojek nangis. Kami tidak pernah panggil anak-anak itu. Anak-anak itu ya pemulung anak sekolah lewat nangis masuk. Saudara di awal setiap kali kami saudara kebaktian. Kami nyanyi saudara, anak-anak itu tidak pernah mau berhenti muji Tuhan 2 jam. Maksimal dulu pernah terjadi 8 jam nonstop. Mereka nari loncat tidak berhenti saudara. Saudara mereka baptisan Roh Kudus sendiri. Tidak usah tumpang tangan. Saudara mereka rebah dalam hadirat Tuhan, terima saudara penglihatan sendiri. Dan membuat sesuatu lawatan yang sangat ajaib. Tiba-tiba waktu Tuhan bawa kami semua naik. Waktu kami semuanya saudara khotbah di bangsa-bangsa. Waktu semua penari saudara. Nari di depan presiden. Nari di depan MPR. Saudara pada waktu kami semua Tuhan berkati dengan ajaib. Hati ini berubah. Hati ini berubah. Kami berkali-kali ke rumah singgah hari ini. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak hadir. Karena kami sudah tidak punya hati. Dan saudara bisa berkata, Bu itu normal. Enggak. Itu pilihan. Hati ini berubah. Karena upah. Dan hari ini. Coba. Beberapa dari saudara berkata, apa yang salah? Dari pihak Tuhan tidak pernah salah. Tapi hati kita berubah. Hati kita berubah.
Saya berdoa setiap kita sadar dan sadar. Itu hal kecil. Tapi akar Bileam itu menjatuhkan bangsa-bangsa. Saya boleh cerita siapa saja. Saudara, seperti tadi Pak Agung bilang. Saya ini orang yang tahu pada waktu zamannya Benny Hinn kuat-kuatnya. Saudara, saya tahu pada waktu itu beliau di Belanda. Orang itu saudara antre di luar. Itu musim dingin loh saudara. Orang rela tidur di luar. Jadi acaranya Sabtu. Jumat malam belum dibuka gedungnya. Belum ada apa-apanya saudara. Jumat malam orang itu tidur di luar. Musim dingin. Hanya supaya kalau gedung itu dibuka. Mereka itu bisa lari ke dalam. Dan dapatkan Tuhan. Saya ini lewat. Saya enggak segila mereka. Sejujurnya saya enggak seperti mereka. Saya tahu ada Benny Hinn. Saya berkata, oke, saya mau tahu. Tapi saudara, saya tidak segila mereka sampai tidur di luar. Saya bilang saya duduk di pojok belakang, enggak apa-apalah. Saya duduk di luar, enggak apa-apalah, saya nanti mau lihat kayak apa. Tapi hari itu hari Jumat malam. Saudara, saya itu keluar. Saya lihat gedungnya. Di mana orang sudah tidur di luar. Saya enggak bisa pungkiri saudara. Saya lewat tok, saya nangis. Saya enggak bisa pungkiri. Ada Tuhan. Lewat tok. Saya nangis. Itu hari dia belum terkenal. Sampai saudara itu kalau saudara baca buku-buku pertamanya. Dia bisa 2 hari 2 malam enggak makan, cuma nyembah Tuhan. Cuma bahasa roh. Tapi pada waktu Tuhan angkat beliau. Terakhir di Jakarta. Saudara, itu karcis dibagiin. Masih kosong. Dan saudara berkata, salah siapa? Apakah Tuhan meninggalkannya? Enggak. Tapi hati ini berubah. Saya masih ingat waktu Bahtera pertama. Dan terakhir Tuhan sangat keras bicara sama saya. Kalau saudara ada yang pernah hadir Bahtera pertama, saya dapat laporan dari semua orang. Saudara, itu orang baru masuk di parkir, nangis. Hadirat Tuhan. Saudara, Bahtera pertama kami semua hamba-hamba Tuhan puasa seminggu. Sebelum itu acara. Tapi hari ini, kalau saudara rasakan pertama kali, kami tuh ngomong dengan takut dan gentar. Begitu Tuhan datang kami ngeri saudara. Hari ini, seringkali kami tidak pakai persiapan. Hati ini berubah. Karena upah. Kita anggap sangat gampang. Hadirat Tuhan. Berkat Tuhan. Dan saya berdoa. Mari kita sama-sama balik. Hari-hari ini saya cuma bilang Tuhan. Betapa kebiliaman itu ada. Dalam hidupku. Dan kalau engkau tidak cabut Tuhan. Kalau engkau tidak benar-benar tarik. Kami tidak bisa. Kami tidak bisa kok. Benar-benar setia. Sampai akhir. Saya berdoa. Saudara lebih lagi ngerti. Bahwa seringkali. Kita tidak sadar jahatnya hati kita. Kita tidak sadar. Kita ini punya kekainan.
punya kebiliaman. Saudara, ayat 11 bicara yang terakhir tentang Korah. Dikatakan dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara, Korah juga bintang. Kalau saudara pelajari, Korah ini pemimpin pujian. Korah ini pemain musik yang handal. Korah ini termasuk orang-orang yang sangat pandai. Saudara, dan jangan berpikir bahwa Korah ini kurang ajar. Saudara, dan kemudian dia berontak sama Musa dan tanah terbelah. Coba kalau saudara jadi Korah ya. Saudara, dia ngitung. Dan dia baca peta. Dan dia tahu loh saudara. Dia berkata jarak ya, antara saudara titik pertama kali mereka menyeberang laut. Sampai saudara ke tanah Kanaan. Itu cuma 2 minggu. Tapi sama Musa diputar karena Tuhan yang suruh. Sampai 6 bulan. Itu belum dihukum saudara. Jadi 40 tahun belum. Diputar 6 bulan. Saudara, kalau saudara ini pintar seperti Korah. Saudara diurapi seperti Korah. Saudara jago main musik seperti Korah. Apakah saudara bisa berkata, aku menundukkan diri kepada Musa? Saudara pasti tidak tahan. Maka Korah datang dan berkata, Musa yang benar aja ya. Perjalanan ini seharusnya 2 minggu. Kenapa jadi 6 bulan? Dan Musa cuma jawab, ini suara Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ngamuk. Ini kalau bahasa sekarang nih ya ngomong gini. Sudahlah, jangan Tuhan-Tuhanan. Yang benar dong. Pakai logika dong. Cuma bedanya hari ini saudara ya, tanah tidak terbelah. Tapi tiba-tiba hidup kita putus dari hadirat Tuhan. Saudara berkata, kenapa Bu? Karena pemberontakan kita, kesombongan kita, penghakiman kita terhadap saudara, terhadap pemimpin-pemimpin. Ada begitu banyak orang tidak bisa saudara mengerti apa yang pemimpin lakukan. Ada banyak orang saudara merasa lebih tahu. Dan banyak orang berkata begini. Kenapa dia yang jadi pemimpin? Padahal dia lebih bodoh. Saya lebih tahu, saya lebih diurapi. Dan tiba-tiba tidak ada rasa hormat di dalam. Tiba-tiba yang muncul saudara adalah kekorahan. Saudara, ada banyak orang berkata, dia berbuat ini dan itu. Kenapa dia tetap jadi pemimpin? Tapi hari ini saya guyon sama beberapa teman. Ada beberapa teman protes sama saya. Pemimpinnya itu menurut dia kurang taat, kurang benar, gak bisa ngitung. Wah, pokoknya macam-macam lah, dosanya udah macam-macam saudara. Dan mereka datang ke saya dan berkata, kenapa ibu pilih dia jadi pemimpin? Saya tidak tahan dengan pemimpin yang seperti ini, begini. Terus saya selalu ngomong begini sama mereka. Nih kalau saya mau ngomong jujur dan kasar nih ya. Daud itu jadi raja karena Saul jadi pemimpin yang jelek. Seandainya Saul jadi pemimpin yang baik, kerajaan tetap pada Saul dan diturunkan ke Yonatan. Betul kan? Saya berkata, Samuel jadi imam sejujurnya karena Eli jadi pemimpin yang jelek.
Dan saya ngomong kasar dengan mereka, saya ngomong begini. Kalau pemimpinmu jahat, layani dengan habis-habisan. Tenang aja, dia cepat mati. Semua jatah dia turun padamu. Kalau mau ngomong kasar seperti itu. Tapi kalau pemimpinmu baik, layani lebih habis-habisan. Kenapa? Kamu akan dapat double porsi. Seperti Elia dan Elisa. Seperti Musa dan Joshua. Jadi poinnya apa? Siapapun di atas kita, hormati. Punya hati yang benar. Saudara akan lihat bagaimana hidupmu naik. Saya lihat satu gereja. Saudara, gereja ini dipimpin oleh satu pendeta. Dan saya tahu pendeta ini gak clean banget lah. Saudara, dia main uang dan sebagainya dan main politik. Saudara, dan tiba-tiba pendeta ini kena stroke, saudara. Pada waktu pendeta ini kena stroke, saya sering kali khotbah di gereja mereka. Pada waktu pendeta ini kena stroke, saudara, pertama jemaatnya sekitar 500 sampai 1000 sekali kebaktian. Saudara, orang masih baik. Tapi pendeta ini kalau jalan aja susah. Pendeta ini kalau ngomong ke depan, ngucapin berkat itu ngomongnya sudah pelo. Saudara, dan berapa kali kemudian saya datang ke situ. Jemaatnya, saudara, tinggal separuh, mungkin tinggal 250. Yang menyedihkan, semua penatuannya, sikapnya jadi berbeda sekali. Tidak ada yang nuntun. Tidak ada, saudara ya, yang respect. Dan semua di belakang ngomong begini sama saya. Bu, ini pendeta sudah tidak diurapi. Ini pendeta dihukum Tuhan sampai kena stroke. Ini gereja kehilangan hadirat Tuhan. Ini gereja sudah tidak ada apa-apanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa gantikan pendeta ini? Saudara, dan saya bilang, tidak bisa. Alkitab tidak pakai cara begitu. Saya bilang, kalau kamu sudah tidak suka, kamu sudah tidak sejahtera, ya kamu yang keluar. Tapi tidak bisa caranya pendetamu terus kemudian kamu buang begitu. Dan ganti, tidak ada, Alkitab tidak ajarkan seperti itu. Saudara, dan mereka keluar. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan nasihat saya membuat mereka keluar, saudara. Karena mereka keluar, saudara. Tapi di situ, pada waktu hampir semua keluar, ada satu cleaning service seperti yang tadi Pak Agung bilang. Saudara, dia ini yang nuntun pendeta itu untuk duduk, ngambilin minum. Saudara, dia saudara yang makein sandal, karena pendeta itu bahkan pakai sandal sudah tidak bisa. Saudara, dia yang nerjemahin ke saya. Kalau pendeta itu mau cerita sama saya, ngomongnya pelo, saya tidak mudeng, saudara. Ini cleaning service-nya bilang, Bu, dia ketawa, ibu pasti tidak ngerti maksud bapak ya. Bapak mau ngomong begini. Saudara, yang nuntun ke WC, maaf kata, gantiin baju. Saudara, dan saat itu sudah hampir habis. Gereja sudah tinggal mungkin 150. Saya karena kasihan aja saya khotbah di situ. Dan kemudian Pak Pendeta ini mulai bilang, sudah kamu aja yang mimpin pujian. Sudah tidak ada yang lain. Hari itu saya lihat, saudara, dia mimpin pujian. Itu diurapi. Hadirat Tuhan kencang datang. Beberapa bulan kemudian saya datang. Diundang oleh pendeta, tapi yang tanda tangan sudah bukan pendetanya. Orang ini. Dia undang ke komisi pemuda. Dari jemaat habis tinggal 40. Dia bilang, Bu, sekarang saya yang pegang. Dalam 3 bulan jadi 500. Saudara, kemudian dia bilang, Bu, sekarang saya sudah PDM. Saya bilang, selamat ya. Ibu datang ke hari Minggu, bikin jadwal. Saya khotbah di hari Minggu. Pendeta ini yang sudah PDM, saudara, karena semua sudah pergi. Dia kasih sedikit sekali. Dia tidak banyak.
Dia kasih sedikit saudara seperti pembukaan. Dia ajak nyanyi 2 lagu. Tapi saya tidak bisa pungkiri hadirat Tuhan sweet sekali. Jemaat sudah balik. Jadi 700-800. Saudara dan orang ini bilang. Sampai kapanpun Bu. Saya akan nuntun Bapak Gembala. Saya akan melayani maaf kata sampai ke WC. Karena saya tahu. Dia yang pegang destiny. Dia yang pegang perjanjian. Dan saya boleh ada. Karena yang lain tidak setia kepada gereja ini. Saudara saya bilang, saya bersyukur. Kalau kamu ngerti. Apakah kita ini punya hati seperti pemuda ini? Atau kita ini punya hati yang seperti Korah. Saya punya pembantu rumah tangga. Saudara namanya Susan. Dia miriplah sama tadi saudara yang diceritain Pak Agung. Tapi jenisnya beda nih secara rohani. Saudara dia berprinsip begini. Apapun yang ibu baca saya harus baca. Apapun yang ibu dengarkan kasetnya saya harus dengarkan. Apapun yang ibu lakukan saya ikuti. Saudara modalnya cuma itu. Dia lulusan SD. Tapi modalnya cuma itu. Seringkali saudara dia lagi nyetrika. Dia dengerinnya lagu saudara ya bahasa Inggris. Terus saya tuh ngomong begini, Mbak. Ini lagu ya Terry. Kamu dengerin, kamu kan gak ngerti toh. Kenapa gak ambil lagu Indonesia aja? Dia bilang, oh gak penting Bu. Yang penting urapannya. Saudara. Sampai saudara ya buku saudara. Saya sering kali baru dapat buku, saya baru baca separuh. Pulang pelayanan saya bilang, Mbak buku saya mana? Dia ketawa, Bu tadi ibu pergi saya baca bukunya. Saudara dia enggak, pokoknya dia punya prinsip seperti itu. Saudara dia pelayanan di gereja lain, dia ke gereja lain. Dan saya selalu bilang, Mbak kamu pergi ke gereja lain. Toh kamu di rumah sama saya, kamu dengar kaset khotbah saya banyak, kamu ke gereja lain. Supaya kamu bisa jadi berkat, kamu bertumbuh di sana. Dan juga supaya kamu belajar dan lengkap dalam banyak hal. Saudara dia di gereja lain. Dia cuma bersaksi, orang nangis. Saudara dia cuma nyanyi sebentar, orang dilawat. Saudara dalam waktu singkat dia jadi pemimpin pujian, pengkhotbah saudara. Saudara singkat cerita dia menikah sama pendeta S1. Saudara ya SD loh, menikah sama pendeta S1. Kemudian pergi ke Enarotali. Saudara hari ini saudara. Tuhan percayakan dia restoran. Tuhan percayakan dia gereja. Tuhan percayakan dia 5 rumah singgah. Tuhan percayakan dia radio saudara. Tapi yang ajaib. Setiap kali saudara ya. Dia ngomong begini. Setiap kali kalau ada acara di Semarang. Dia selalu pulang seminggu sebelumnya. Dan dia ngomong begini, Bu. Saya tidur di rumah ibu ya. Walaupun dia selalu ditawari rumah saudara orang-orang besar Papua. Kalau saudara tahu orang Papua selalu punya rumah di daerah Jakarta saudara. Karena di sana tidak ada sekolah bagus. Jadi begitu saudara jadi bupati, orang kaya di Papua selalu akan punya rumah saudara di Jakarta. Karena itu jadi base mereka bolak-balik. Saudara dan dia selalu ditawari. Tapi dia selalu bilang, enggak. Kalau saya ke Jawa, dia selalu bilang, Bu saya tidur di rumah ibu. Saya bilang iya. Dan dia selalu ngomong begini, Bu jangan pernah ya, lupa kalau saya ini pembantumu. Begitu saya masuk rumah ini, saya mau ibu suruh saya dan perlakukan saya sebagai pembantu. Saya nanya kenapa? Supaya saya ingat dari mana saya diambil. Saudara kalau saya ini tidak nyuruh dia akan bilang begini, Bu suruh saya ibu butuh apa? Saya ngepel ya, saya beresin kamar ya, saya masakin ya. Saya bilang kenapa sih San? Kamu kan mau pelayanan, kamu kemana-mana terserahlah. Dia bilang enggak. Saya harus selalu ingatkan dari mana saya diambil.
Setiap kali saudara dia bilang begitu, saya bilang, Tuhan, kadang-kadang yang lulusan SD lebih tahu diri dari saya. Dan saya selalu berkata, ingatkan diri saya. Belajar nak, jangan punya kekorahan atau engkau akan dibuang. Bintang itu akan jatuh begitu engkau mulai tidak tahu diri. Saya selalu ingatkan diri saya. Saya bilang gini, jangan berpikir ya In, kamu pengkhotbah besar dan Tuhan cuma pakai kamu. Saya selalu ngomong gini ya, Tuhan pakai kamu tuh rugi. Sudah bajunya mahal, make upnya, makannya banyak, maunya tidur di hotel. Seandainya Tuhan pakai keledai di luar, dan tiba-tiba keledai itu Tuhan buat bicara seperti keledainya Biliam, khotbah saya yakin satu Indonesia datang mendengarkan. Betul kan? Murah lagi, makannya cuma apa saudara? Rumput. Tidak butuh saudara hotel bintang 5, tidak butuh Novotel. Betul enggak? Jadi kalau saudara berkata, Tuhan pakai saya, ingatin diri sendiri. Lu yang bener ya. Milih kamu tuh rugi. Tuhan lebih baik pakai yang namanya keledai. Saudara, kadang-kadang saya kalau lagi pelayanan capek. Saudara, saya kadang-kadang kalau ngomong berulang-ulang, saudara tidak mudeng-mudeng, saya ingatin diri saya. Kalau saya lagi difitnah, saya lagi turun saudara ya di tempat sampah, dan saya mulai bilang ini capek, saya bilang gini, Iin tahu diri, tahu diri, tahu diri, saya bilang. Jangan sampai merasa capek, jangan sampai merasa bahwa engkau sudah menderita buat Tuhan. Saya bilang gini, lu bayangin ya In, saya sering kali harus ingat dan maki diri saya sendiri. Sekali waktu kamu akan sampai ke surga, dan kamu akan duduk sama Petrus, sama Paulus dalam satu meja. Dan Paulus akan bilang begini, kamu sudah menderita apa bagi Kristus? Oh, turun di jalan. Petrus bilang, itu mah gua tiap hari. Ya saya difitnah. Ya itu mah kagak kerasa apa-apa. Dia akan mulai tanya, berapa kali kamu dikebukin? Enggak pernah. Berapa kali kamu ditaruh di lubang singa? Enggak pernah. Berapa kali kamu dilemparin batu? Enggak pernah. Dan gitu elu melok. Maka Tuhan, aku menderita bagimu. Malu lagi. Saya selalu ingatkan sama diri saya, malu. Malu ya kalau lu ketemu. Karena itu saya berkata setiap kali saya maki diri saya sendiri. Ya, jangan pernah ya melok. Bilang aku menderita. Ya Tuhan tidak dengar doaku. Ya orang-orang fitnah aku. Aku dikucilkan dan dianggap dibilang sesat. Ketemu Paulus diketawain. Yang model begitu. Saudara, ada orang bilang ini saya sakit hati. Dimaki pemimpin. Ketemu Daud dimarahin. Daud bilang gitu. Lu dimaki apa? Dibilang goblok. Enggak juga. Cuma dibilangin. Lain kali kerja yang benar ya, jangan males. Cuma begitu, kamu sakit hati. Saya ini mau dibunuh berkali-kali sama yang namanya Saul. Aku tetap panggil dia Bapak. Aku bahkan berkata kepada Saul, aku nih anjing. Kamu baru dipentak dikit sakit hati gak ke gereja. Mau jadi apa? Saudara, saya mau belajar memaki diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak mau kekorahan itu membuat saya jatuh. Hari ini 3 hal ini coba periksa. Adakah kekainan? Adakah kebiliaman? Adakah kekorahan dalam hidup kita?